بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمين لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Maba'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para hadirin hadirat rutinan jamaah majelis Mushola Al-Khudori yang mudah-mudahan panjenengan sedaya selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Mbak Mita selaku Sohibul Bed, sahabat saya, kita bersama Gus Farid Ahmad yang kami muliakan. Ya, mau klarifikasi tapi sering hadirin ngapunten rajin telat karena macetnya luar biasa hadirin. Kayaknya semua mobil parkirnya di Embong tadi hadirin. Kalau ngapunten karena memang saya biasanya itu ngapunten ini sebelum saya lanjut taklim, saya mau cerita sebentar. Saya itu kalau dari Malang ke sini itu mungkin perjalanan kurang lebih 2 jam. Nah, biasanya saya berangkat jam 4. Itu pun kadang telat. Tadi ini saya coba berangkat setengah 3 dengan harapan sampai awal Katigoro. Tapi sudah berangkat baru dapat sampai ke Panjen lewat dengan Semrak. Dari Panjen itu ada truk mogok hari. Truk tebu mogok jejer 5. Posisi saya belum ngopi, belum makan hadirin ini. Ini saya lihat ini tapi kan kayak es krim biasanya gitu. Belum makan, belum ngopi. Tapi tadi sudah seperti itu, waduh alamat. Akhirnya saya WA Mbak Mita. Saya klarifikasi dulu. Nanti minta tolong disampaikan ke teman-teman, mungkin agak telat karena macet tadi. Sampai jalan sudah lancar, sampai mau masuk berita. Gus Farid telepon, Beb sampai mana? Ini kalau tak berani macet juga, ini kabudal Beb ini paling ngontak. Saya tanya Gus Farid, terus bisa bantu kita, terus sudah siap langsung aja ini, masya Allah ya Allah, masya Allah Muhammad. Akhirnya sudah sampai sini, alhamdulillah saya ngebut, pakai mobil jebret, makanya rotok munggos sih hadirin. Langsung nih, mobilnya saya bawa naik ke atas ini tadi, nggak iso tadi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mungkin kalau lanjut jenengan sedaya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis mulia ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa hatta ala tamassuk bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a wasilah wa qurubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan an-najwa tuhassinul asrar. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa shadaqatu tuhassinul amwal wal ikhlasu yuhassinul a'mal wa sidqu yuhassinul aqwal wal masyurah tuhassinul ara. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 5 perkara yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad SAW, menyimpan rahasia itu dapat memelihara rahasia-rahasia yang lain. Ketika kita ini bisa menjaga rahasia, itu kita bisa menerima rahasia-rahasia yang lain.
Rahasia itu bukan hanya dari sesama manusia. Contoh, kadang kan ada kita dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki mimpi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mimpi kanjeng Nabi, setan tidak bisa menyerupai kanjeng Nabi. Jadi pasti itu mutlak dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang belum pernah bermimpi Nabi, mimpi Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Nah ini kata baginda Nabi, siapa orang yang bisa menjaga rahasia, dia bisa menjaga rahasia-rahasia yang lain. Ketika dikasih kenikmatan itu, dia mau cerita, nanti takutnya, oh aku cerita no sinhasu. Oh nanti kalau saya cerita ada yang sakit hati, ada yang mungkin nggak percaya, akhirnya saya dibully. Ini rahasia aja wis. Nah kalau dia bisa pinter-pinter jaga rahasianya, Allah bakal ngasih dia rahasia-rahasia lagi. Juga sesama manusia seperti itu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, fenomena yang terjadi sekarang ini, kadang ada orang cerita sama temannya, kontak cerita nih, tapi ojo kondo sopo-sopo rahasia. Itu biasanya kondo sopo-sopo hadirin. Itu biasanya cerita kemana-mana itu sudah. Tak kandani, tak kontak cerita nih, tapi rahasia itu, ojo kondo sopo-sopo. Nanti temannya ngomong ke konten, gitu lagi, kontak ceritanya ojo kondo sopo-sopo, ojo kondo sopo-sopo sakampung lo kabeh hadirin. Nah ini yang fenomena terjadi sekarang. Kalau kita mau dipercaya sama orang, mau dikasih amanat, nah kita harus pintar-pintar jaga rahasia. Oh aku lek cerita ambil hari ini, memberi rahasia kepada orang ini, maka orang ini amanat, orang ini jaga rahasia. Pasti saya cerita lagi ke orang ini, karena kita tahu dia pintar jaga rahasia. Dikasih rahasia lagi ya tidak ada masalah. Ngerti nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata baginda Nabi yang pertama, orang yang menyimpan satu rahasia dapat memelihara rahasia-rahasia yang lain. Itu yang pertama. Lalu kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, wa shadaqatu tuhassinul amwal, dan sedekah dapat memelihara harta. Jadi panjenengan mungkin yang dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sedekah. Kembali lagi ke poin pertama tadi ya. Ada seseorang sufi, seseorang yang luar biasa bernama Hatim Al-Asom. Ini dicatat, direkam di motor-motor. Ada yang bernama Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini ngapunten, dia ini punya toko roti yang jaga kasirnya ya beliau sendiri. Punya toko roti yang jaga kasirnya beliau sendiri. Suatu ketika ada perempuan yang wajahnya cantik luar biasa. Koyo sopo artis bintang film ini. Itu dia nih, bibir pipinya itu bukan putih lagi, putih kemerah-merahan. Saking ayu nih. Nggih. Kok ibu-ibu sing hadir iki lho. Bapak saudara Muhammad. Suatu ketika orang ini tuh kepedean. Si perempuan ini karena dia merasa cantik, dia kepedean. Akhirnya masuk ke rumahnya, ke tokonya Hatim Al-Asom sambil dengan muka senyum-senyum, cengenges-cengenges ngambil roti. Di situ ketika itu pembelinya cuma perempuan ini dan Hatim Al-Asom sebagai penjaga kasirnya. Ketika ngambil roti, gak sengaja ngapunten perempuan ini kepentut dari ngentut, ngotot. Kalau baunya nggak tahu saya, ya jelas ngentut bau nih. Ngentut akhirnya mukanya yang sumringah, yang guyu tadi, yang muka berceria, langsung mukanya jadi masam. Isin, muka merah luar biasa. Isin kalau Hatim Al-Asom ini tahu, waduh, ketemu awak dewe nuntut ngoten. Akhirnya ketika ingin banget bayar roti, rotinya sudah diserahkan ke kasir, mau bayar. Lalu perempuan ini sambil muka merah, sambil isin mau nangis. Pak, berapa harga roti saya itu? Apa Pak? Roti saya ini loh berapa? Apa Pak? Roti saya Pak berapa? Ngapunten Pak, mohon maaf. Kalau ngomong sama saya harus keras. Telinga saya ini tidak dengar Pak. Ngoten. Telinga saya ini tidak dengar apa-apa. Jadi sampai kalau ngomong sama saya yang keras supaya saya dengar. Akhirnya perempuan ini pun kembali tersenyum. Jadi pikirnya perempuan ini, oh orang ini tidak dengar tadi saya nyentuh. Walaupun mungkin baunya gemulung ya di situ ya, tapi tidak tahu kalau saya nyentuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatim Al-Asom itu pendengarannya normal, saking dia menutupi aib perempuan ini, menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Lalu ketika itu di malam hari, Hatim Al-Asom dimimpi oleh seorang wali di daerah negara
engkau sekarang diangkat derajat sama Allah Ta'ala, engkau diangkat menjadi walinya Allah. Karena apa? Karena kau menutupi aib saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu, jangan sampai kalau kita lihat aib saudara kita ngambil HP, dikira Allah. Ini keliru, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 2, sedekah dapat memelihara harta. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sedekah itu dapat memelihara harta kita. Ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW langsung, ada orang sedekah tapi salah target. Ini aneh. Kita biasa dengar sedekah itu pas tepat sasaran. Nah ini sedekah tidak tepat sasaran. Ada seorang pemuda dulu doa ketika malam hari, ya Allah, saya ingin sedekah, tapi berilah petunjuk siapa yang akan hamba sedekah ini. Biar dapat petunjuk, ya Allah, siapa orang yang hamba temui pertama kali, hamba kasih uang. Keluar dia dari rumahnya. Keluar dari rumah, hadirin nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dia keluar dari rumah, nemui seorang laki-laki, baju hitam-hitam itu. Wes Pak, ini saya kasih sedekah sampai hadiah buat sampai, dikasih uang. Ketika itu lelaki itu senang, waduh, alhamdulillah Pak, matur suwun Pak. Mugi-mugi jenengan saged umroh teng Barcelona, mau tenan dari umroh teng Barcelona. Masyaallah. Allah masalah Muhammad. Curhat masalah kopi-kopinya langsung muncul ya. Niki baik kula semangat nih. Iki sampai jam 11 siap ya di studio ini. Kalau sekarang YouTube nanti. Allah masalah Muhammad. Orang ini ketemu orang laki-laki itu dikasih uang, Pak, hadiah sama panjenengan. Senang, alhamdulillah, makasih. Ketika itu keesokan harinya viral di kampungnya lelaki ini yang dikasih uang itu. Seorang pencuri mendapatkan sedekah. Dadakno rampok hari ini. Dia keluar ketemu rampok dikasih uang. Nunggu rampok, waduh terus berbagi, mungkin waduh. Ngene rampok nih. Kata dia, waduh salah sasaran nih. Sedekah kayak ini nih rampok, waduh salah Yus. Akhirnya di malam kedua dia doa lagi kepada Allah, ya Allah, berilah hamba petunjuk sedekah kepada orang yang memang Engkau kehendaki, ya Allah. Ketika keluar ketemu seorang wanita, hadirin. Enak mas wanita ini. Ketemu seorang wanita datang jalan dikasih uang sama dia. Bu, Mbak, ini hadiah buat sampean. Waduh Mbak, makasih Mbak. Saya sudah tidak makan 2 bulan 2 malam. 2 bulan 2 malam mati Mbak. Ini 2 bulan apa ini saya sudah tidak makan. Makasih banyak, saya dikasih uang. Setelah dikasih uang sudah dia pulang, di kampung itu viral. Ngapunten, seorang perempuan yang kerjanya tidak benar, yang kerjanya mungkin maksiat, orang wanita ini mendapatkan sedekah viral di kampungnya. Waduh, kata dia gagal maning, salah tujuan, salah target. Di malam ketiga dia minta kepada Allah, ya Allah, saya minta ya Allah malam ini saya sedekah pas tepat sasaran. Dia jalan, ketemu seseorang dikasih uang, Pak, jangan tersinggung. Saya kasih hadiah buat sampean. Ketika dikasih uang sama orang ini, pulang viral lagi di kampungnya. Waduh, viral kemana gitu. Ternyata viral di kampungnya seorang kaya raya dikasih sedekah sama pemuda biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang dia dua uang sugih, sing dikasih uang itu orang kaya raya. Akhirnya malam keempat dia nggak mau sedekah lagi. Dia doa, ya Allah, berilah hamba ini petunjuk apa maksudnya dari apa ini hamba ketika sedekah ke orang itu langsung viral, langsung jadi berita tidak benar dan hamba salah tujuan ya Allah. Berilah hamba petunjuk, dia sholat istighfar minta kepada Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dia tertidur, dia dimimpi oleh seorang soleh di daerah itu, dikatakan sesungguhnya kamu ini tidak salah sedekah. Niat kamu sedekah itu sudah diterima sama Allah Ta'ala. Sudah amal mau niat itu diterima sama Gusti Allah. Ya terus saya salah sedekah terus, kata dia. Saya ini sedekah ke pencuri, ke pezina, sedekahnya ke orang kaya raya. Saya pikir target market saya keliru, ini sudah keliru semua. Enggak. Tahukah engkau, kata si orang soleh ini, tahukah engkau orang yang pertama pencuri itu kau kasih uang, malam itu dia tobat kepada Allah, dia tidak mencuri lagi. Dia niatnya mau mencuri, ketika kau kasih uang dia tidak mencuri.
dia langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, malam itu dia jalan ingin menjual dirinya. Nggih. Dia ingin berbuat maksiat kepada Allah. Lalu engkau datang ngasih uang kepada dia tobat kepada Allah, tidak jadi maksiat. Yang nomor tiga, orang kaya ini. Orang kaya ini medite orang. Medite luar biasa. Kalau orang ini makan di warung rawon nih, pesen bu rawon tanpa daging kuahnya separuh. Saking medite ini. ST ini gak usah teh gula, aduh mau terjadi saking medite ini. Ini orang kaya yang pelit akan sodako. Hatinya tidak terketuk mau sodako, bantu orang tidak mau dia. Ketika engkau sodako, hatinya terketuk, dia langsung jadi orang kaya raya yang ahli sodako. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi panjenengan kalau nolong orang, tapi salah target, jangan kecil hati. Niat baik kita itu selalu diterima sama Allah. Penting niat baik dulu. Ya Allah niat sodako. Ya Allah niat nolong orang. Nih, tapi jangan sampai kalau sudah jelas, sudah nyata, ya jangan sampai belum wong wis kopengan nggih kate ngerampok rumahe tangga jenengan iki kudu ditulungi. Ya gak ngoten ini. Ini komplotan kalau gitu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas itu kata baginda Nabi dapat memelihara amal. Seseorang yang ikhlas apapun karena Allah Subhanahu wa taala, nanti keikhlasan itu yang menjaga amalnya. Wes aku ini karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berbuat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti keikhlasan ini yang menjaga amal kita. Nggih. Tapi jangan sampai ada di sisi lain kita ini harus tarbiyah, harus mendidik, harus mengajar. Contohnya seperti ini. Ada pembangunan masjid atau pembangunan musola. Kita sedekah terang-terangan, kita kontenkan misal. Niatnya apa? Nah itu kembali lagi ke niat. Niatnya supaya orang kaya raya ini mau sedekah juga. Niatnya supaya orang yang medit ini mau sedekah. Nah itu tidak apa-apa. Jangan kelas dihukumi, oh gak ikhlas, tidak ada. Itu tergantung niatnya, kembali lagi ke niatnya. Seperti sebagaimana sekarang hajian, Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin yang belum haji bisa haji dengan lancar barokah insyaallah. Hajinya haji plus insyaallah. Amin Allahumma. Ada orang yang berangkat haji supaya dapat gelar H di depannya. H haji, panggilan Pak Haji. Nah ini tergantung niatnya. Dia bisa kalau dia niatnya karena Allah dan Nabi Muhammad, karena ibadah kepada Allah, hajinya luar biasa, dosanya diampuni, hajatnya dikabulkan. Bandal, apa ini gara-gara niatnya tadi? Dapatnya banyak. Tapi niatnya kalau sepele, ya Allah saya niat haji ya supaya saya dipanggil Pak Haji sama orang kampung saya, ya Allah ya ini yang itu. Usahakan niat itu pertama karena Allah. Insya Allah lainnya bakal nyusul ke depannya. Kerja itu seperti itu. Jangan kerja, ya Allah saya kerja supaya saya dianggap sultan. Waduh ini. Niat kerja karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya Allah, ini ada mungkin yang di sini punya kerjaan, punya toko, punya bedak, mungkin yang di sini punya online shop dan sebagainya. Niat kerja itu yang pertama niat kerja karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah saya niat buka toko kerja karena ya Allah, karena kerja itu ibadah. Di garis bawah kerja itu ibadah yang pertama. Yang nomor 2 ya Allah saya kerja niat supaya saya tidak minta-minta. Paham? Kalau saya kerja ya Allah saya tidak minta-minta. Saya apa ini bisa menjaga harga diri saya akan kerja aja. Niatnya seperti itu. Yang nomor 3 ya Allah saya kerja supaya saya dapat harta. Kalau banyak nggak apa-apa ya Allah. Kalau sedikit jangan. No. Kalau saya kerja ya Allah nomor 3, kalau uang saya banyak saya niat sedekah. Saya niat membantu orang lain. Saya niat kasih makan anak yatim. Nah orang yang kerjanya mungkin remeh, mungkin dapatnya cuma sedikit, itu dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wasidqu yuhasinul aqwal, dan jujur dapat memelihara ucapan. Orang yang jujur itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, itu mulai kecil sudah jujur. Tidak pernah berdusta sama sekali baginda Nabi. Ngomong apa jujur dan dipercaya orang Mekah sekitar, karena Nabi Muhammad tidak pernah dari lisannya keluar dan apa ini ngucuk, walaupun bercanda, jujur.
Jujur, apapun yang dikatakan jujur. Tapi jangan jujur-jujur banget gitu. Kalau ada mungkin teman panjenengan ngapunten kulitnya hitam, waduh, podium glitter Afrika sih, jangan. Jujur memang iya, tapi menyakitkan hatinya. Nah ini kita harus mikir, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jujur itu dapat memelihara ucapan. Maka ketika ini bagusnya mereka itu menolak kebenaran. Orang-orang kafir Mekah itu menolak kebenaran. Nabi ini selalu jujur, berdagang pun jujur. Sampai ada orang mengatakan, jika Muhammad ini mengatakan sekarang ada orang dari belakang gunung mau nyerang kita ribuan orang, kita percaya karena dia tidak pernah bohong. Omongannya selalu benar. Sampailah Nabi mendapatkan risalah kenabian tahun 40. 40 tahun dari umur Nabi menjadi Rasul. Lalu Nabi Muhammad ngomong di depan masyarakat Mekah. Ya masyarakat Mekah, wahai orang-orang Mekah. Sekarang saya mengatakan kepada panjenengan sedaya, kalau saya ngomong di belakang ada orang mau mengintai kita, kalian percaya atau tidak? Percaya, masyarakat. Jikalau ada orang yang ingin jahat ke kota kita, kalian percaya enggak? Percaya. Aku bersumpah yang demi jiwaku ada di tangannya, aku mendapatkan risalah kenabian Allah Subhanahu wa taala mengutus aku menjadi nabi akhir zaman. Nah ini ada yang percaya dan tidak percaya. Boleh kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mulai awal sudah percaya semakan dengan Muhammad SAW. Makanya orang yang pertama beriman dari golongan laki-laki itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama beriman dari golongan wanita Sayyidah Khadijah, istri tercinta Nabi Muhammad. Orang yang beriman pertama dari golongan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Jujur itu penting. Makanya kalau ada di Yordania kalau nggak salah sidang kalau kita kan sekarang sering lihat sidang gitu. Bukan yang main hakim sendiri itu, bukan ini yang film, bukan. Ada sidang itu kalau orang menjadi saksi di persidangan sebagai saksi ahli atau apa, ditanya sama hakimnya, kamu sholat witir apa enggak? Oh enggak, maka orang yang enggak sholat witir itu kesaksiannya ditolak sama hakim. Kalau dia sholat witir diterima kesaksiannya, saking menjaganya kejujuran itu tadi. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 5 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wal masyuratu tuhasinul arab, dan musyawarah itu dapat memelihara pendapat-pendapat yang lain. Makanya panjenengan kalau bekerja dalam satu kelompok atau satu organisasi, jangan putuskan sendiri. Kita ingat baginda Nabi Muhammad SAW, azan itu, Nabi itu memutusin sendiri sangat bisa. Ketika memutuskan azan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Musyawarah dengan para sahabat. Musyawarah. Mungkin panjenengan yang ditokohkan atau apa, kalau melakukan suatu perkara lebih baik musyawarah dulu. Gitu. Jangan sampai ada pemilihan RT atau apa. Menurut saya sampai yang pantas. Lu dalam musyawarah itu apa dari mana sampai? Jangan. Musyawarah. Duduk rundingan. Ini kalau menurut panjenengan gimana? Nabi Muhammad yang Nabi ini orang luar biasa, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini kalau apa-apa musyawarah dengan para sahabatnya. Musyawarah didengar. Kritik dan saran itu diterima. Dengan terus yang merasa ditokohkan ketika dinasihati, kalau aku tarik kita, jangan. Ini penyakit hati ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menyampurkan yang hak dengan yang batil, di firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ista'inu 'alal hajati bil kitman fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan cara menyembunyikannya. Karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan kenikmatan itu suka ada yang hasut. Kadang ada orang punya saldonya ratusan juta. Mudah-mudahan supi kabeh insyaallah. Ada orang yang saldonya ratusan juta tapi dia tidak mau cerita-cerita. Karena apa? Ya itu tadi. Setiap orang yang punya kenikmatan itu ada yang hasut. Pasti. Jangan punya tetangga. Punya tetangga.
Sampai dikasih rezeki sama Allah Ta'ala di mobil, tetangga sampai. Terus sampai cerita-cerita itu, niatnya sombong, bukannya tidak sombong, ada orang niat sombong. Kalau sekarang bahasanya itu flexing nanti. Flexing itu pura-pura merendah, tapi fungsinya buat meroket. Waduh, aku ini ya kudu opo ya, aku ini gak sombong. Nah, kalau dia ngomong aku ini gak sombong, ujung-ujungnya sombong ini. Aku ini ya kudu opo, gak sombong. Aku ini ya alhamdulillah, aku motor anyar untuk dealer. Yo, terus gawe cangkruan. Yo gak sombong tapi, baru sombong. Ada orang yang sekarang musim itu monggo main-main ke gubuk saya. Kakak, ketika main bukan gubukan, istana gede main. Tapi tawadhu'e ngoten. Nah ini orang flexing ini, orang yang ingin dipuji, disanjung. Sebagaimana tahajud. Tahajud kita kepada Allah itu kan bisa siraja, rahasia. Tapi kalau niatnya supaya mengasih tahu ini waktu pas untuk tahajud, mungkin ngasih tahu orang supaya orang tahajud itu tidak apa-apa. Tapi kalau panjenengan ada ibadah yang sir kepada Allah, tahajud, tengah malam kan bangun sudah luar biasa. Okay? Tahajud kepada Allah. Nah ini kadang ada yang menyalahgunakan. Pagi harinya ketemu sama teman-temannya, ditanyai sama teman itu, Masya Allah, aku melihat wajah kamu ini kok pucat pasi. Kenapa? Iya, enggak. Tadi malam tahajud itu saya. Saya tadi malam tahajud 8 rakaat, ngaji Quran 5 juz tuh. Enggak, cuma itu. Saya enggak ada amalan apa-apa. Sombong ini gitu. Kan bisa sudah sekolah, mudah-mudahan saya dapat hidayah. Sudah selesai. Ya karena orang yang dapat kenikmatan kata baginda Nabi itu ada yang hasud. Jadi kalau sampai bisa menyembunyikan kenikmatan itu luar biasa. Tapi kalau menceritakan kenikmatan itu supaya orang lain nanti bisa mengambil pelajaran, menceritakan kenikmatan supaya orang lain dapat mensyukuri juga, itu bagus, luar biasa. Okay? Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Ma min yaumin gharabat syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan." Kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu hari di mana matahari telah terbenam kecuali ada 2 malaikat yang berdoa ketika matahari terbenam. Ya Allah, berilah orang yang menafkahkan dari sebagian hartanya dengan pengganti yang lebih banyak, dan berilah orang yang memberikan sedekah orang yang tidak memberikan sedekah, yaitu mungkin jalan yang tidak engkau ridhoi. Arti sodako ini orang yang dikasih kemampuan untuk sodako tapi dia tidak mau sodako. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, seminim-minim sodako itu senyuman kita ketika bertemu dengan saudara kita. Itu paling minimnya sodako. Monggo dengan wajah senang. Tapi jangan ada orang senyum-senyum sendiri ya. Ini diculik Pak Purnomo ini kalau nggak bisa senyum ketemu orang itu sodako. Beb, saya tidak punya uang buat sodako, saya tidak bisa ngasih orang lain buat sodako. Senyum, monggo. Kalau kita ketemu saudara kita dengan wajah berseri-seri, wajah bagus, panjenengan wis ngapunten, panjenengan duduk di pinggir jalan sama teman-teman panjenengan. Ketika panjenengan duduk, ada orang sepeda motoran lewat, amin, water, ambil dengan lu sewu kalau tadi lewat, beda sudah. Mindsetnya beda. Nah ini kita itu bisa ternilai di mata manusia dan di mata Allah SWT. Lebih tepatnya di sisi Allah dan baginda Nabi, bukan karena harta kita, bukan karena power kita punya kekuasaan. Enggak. Kita bisa menjadi mulia itu karena akal dan akhlak kita. Kita bisa mengorangkan orang lain, kita bisa beradab, kita bisa memuliakan orang lain. Itu luar biasa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam riwayat Nabi Ibrahim itu, yang kemarin kita lihat Idul Adha, kita kemarin merayakan Idul Adha, korban, insya Allah saya yakin korban semua ini di sini, korban perasaan, nopo korban itu, nopo masaku, rasa sapi. Ketika Nabi Ibrahim itu belum ada syariat berkorban, Nabi Ibrahim itu menanti kedatangan seorang putra.
kepingin punya anak, sudah nikah berpuluh-puluh tahun, tidak dikasih rezeki anak sama Allah Ta'ala. Anak itu rezeki. Nih. Mungkin anak-anak kita yang nakal, yang masih kecil nakal, pencilaan, rame, nih. Kalau pagi nyetel watermelon, nih biasa ini. Orang ya, ini saya punya anak juga seperti itu. Kalau kita punya anak nakal, rewel dan sebagainya, ketahuilah ribuan orang yang nggak punya anak itu nangis ingin punya anak seperti kita. Nangis mereka ingin punya anak seperti kita. Gitu. Jadi jangan perlu kalau anak kita nakal, waduh, anak sopo sih kon, anak sampai ya bukan mau. Jangan sampai kita ini tidak syukur, anak itu rezeki. Gitu. Nakal-nakalnya anak itu sudah, kalau sudah mentok kita tidak bisa bilangi, minta kepada Allah. Ya Allah, rubah keadaan anak hamba, rubah hati anak hamba ya Allah, sebagaimana jalan orang-orang yang ridhoi seperti itu. Terus kayak mungkin di sini sudah tahu Bayai Hamid Pasuruan. Bayai Hamid Pasuruan itu orang wali luar biasa, soleh wali, haulnya rapi, makomnya itu di dekat Masjid Jami Pasuruan. Bayai Hamid ini ketika kecil beliau cerita nakal memang. Bayai Hamid ini kecilnya nakal, tapi nakalnya anak kecil gitu, main bola nak pulang, gitu. Mungkin penean dimit tapi kocok-kocok nih ngoten. Tapi yang keluar dari mulut ibundanya, kunci anak sukses atau tidak itu tergantung lisannya seorang ibu. Jangan sampai ibu ini melaknat atau menghinakan anaknya. Takutnya orang malaikat lewat, jadi ini bungun, bahaya. Ketika Mbah Hamid kecil nakal, nih, kalau mungkin sekarang anak kita nakal yang keluar dari lisan orang tua, kebun binatang dan sisinya, ngerti? Oh ini, wah, Bayai Hamid enggak? Ya Allah nak, tak dengar kok dari wali kok nak, yang keluar dari lisan. Tak dengar kok nak, kok dari wong suki, kok dari wong manfaat, yang keluar dari lisan ibunya seperti itu. Akhirnya jadi Mbah Hamid Pasuruan yang luar biasa. Ini resep buat panjenengan sekalian, punya anak, apalagi ibu-ibu, jangan gampang memvonis anak. Untuk putunya setan loh, putunya setan itu setan. Jangan sampai keluar kata-kata kasar kepada anak kita. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan ikhlas itu ada 4, kata beliau Syekh Nawawi. Tingkatan ikhlas itu ada 4. Taswiyatul amal an mulahadatil khalqi bi an la yurida bi ibadatihi illa imtithala amrillah wal qiyamu bi haqqil ubudiyyati duna iqbalin nas alaihi bil mahabbati wa thanai wal mali wa nahwi dzalik. Kata Syekh Nawawi, ikhlas itu ada 4 tingkatan. Ikhlas. Yang pertama, membersihkan amal dari perhatian orang. Wis dia beramal supaya yang notice itu bukan manusia, tapi yang notice Gusti Allah. Yang peka yang tahu itu Gusti Allah, bukan manusia. Kadang kita niat, oh iki saya beramal ini supaya iki loh aku supaya aku tidak jangan. Pertama niat karena biar yang notice Gusti Allah. Makanya sampai ada dikatakan kalau kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Karena apa? Yaitu saking eno benar-benar share, benar-benar rahasianya. Yang pertama membersihkan amal dari perhatian orang. Yang nomor 2, tidak bertujuan lain dalam ibadahnya. Kecuali dengan melaksanakan perintah Allah. Ya Allah, memang saya niat umroh ini ya karena Engkau, saya niat haji ya karena Engkau ya Allah, bukan karena niat manusia. Niat ibadah ya karena Engkau, sholatku ini ya karena Engkau ya Allah, bukan karena supaya dipuji manusia. Itu tingkatan yang kedua. Memang benar-benar tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, kata Syekh Nawawi, yang nomor 3, beribadahlah yang sebenarnya dengan bukan bertujuan agar manusia bertekuk lutut di hadapannya. Ini bahaya ya. Bahaya memang. Ada orang hobinya lucu dari Goro. Aku membengi ada seseorang datang mungkin ke rumahnya orang kaya atau orang yang punya kepentingan dan sebagainya. Aku membengi mimpi Nabi Khidir.
Dari Nabi Khidir awakmu kudu tak pantemi saya. Supaya orang itu tunduk pedi, akhirnya takut sama dia. Nah ini tidak boleh, haram hukumnya. Paham ya? Tidak boleh. Apalagi bohong masalah mimpi. Bohong masalah mimpi ini termasuk kabair, dosa-dosa besar. Makanya mimpi itu kadang, soalnya dulu para nabi itu mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu itu dari mimpi. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan ilham dari mimpinya. Nabi Muhammad pun pertama kali sebelum jadi kenabian, Nabi Muhammad itu sering mimpi yang kejadian yang luar biasa. Jadi seseorang kalau berbohong dalam mimpinya itu termasuk kabair, dosa besar. Terus jangan sampai ya mimpi itu jangan ditafsir aneh-aneh. Moro ada, saya pernah bukan tanya jawab di Instagram saya nih. Beb, saya itu mimpi ketindian kayak orang kayak Susana gitu. Loh, ya terus gimana? Setelah ketindian saya jatuh, itu tafsir mimpinya seperti apa? Waduh, ini repot hadirin. Sampai ada gimana lihat film? Iya, lihat film apa? Malam satu suro. Pada Susana sih itu hadirin. Itu sama kebawa mimpi namanya. Itu sama kebawa mimpi. Ada lagi satu santri di Malang ngomong sama kiainya, Pak Yai, saya ini kasih amalan saya kepingin mimpikan Kanjeng Nabi. Kepingin saya Pak Yai. Oh kepingin apa? Kepingin. Saya ini rindu kepingin mimpikan Kanjeng Nabi. Kepingin melihat wajah yang dicintai Allah. Kepingin lihat wajah yang memang kunci surga yang pertama kali buka baginda Nabi. Kepingin lihat Nabi Muhammad yang luar biasa dalam mimpi. Pak Yai kasih amalan saya. Oke wis. Nanti malam kata Yainya, nanti malam nih sampai makan nasi sama ikan asin yang banyak. Jangan minum. Pak, makan nasi sama ikan asin yang banyak, jangan minum. Nanti mimpi apa? Bilang sama saya. Ngoten Pak Yai, nggih. Makan nasi kali ikan asin. Kalau dia pakai lagi karung tamanan kabeh, makan dia nasi sama ikan asin. Habis meringis gitu enggak? Sudah makan selesai semua tanpa minum. Berat itu hadirin. Tidak minum itu sulit itu. Ketika tidak minum sudah tidur dia. Alhamdulillah. Berkat ikan asin mimpi Kanjeng Nabi. Ketika tertidur dia mimpi lautan luar biasa. Mimpi segoro luar biasa. Laut di mana-mana laut. Jalan laut, di sini laut, di situ laut. Tidak mimpi Kanjeng Nabi. Pakai ke kiai. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ya, mimpi Kanjeng Nabi. Ngapunten Yai. Bukannya mimpi Kanjeng Nabi. Saya mimpi lautan Yai. Yang saya lihat laut terus saya. Oh gitu. Ya terus kemarin yang saya makan sama lakukan, saya lakukan. Saya makan tidak minum. Kamu haus tidak? Haus. Semua itu saya pikirin itu. Haus memang saya. Ini katanya kiai dulu itu ngajarkan kepada santrinya itu supaya mereka bukan ngefonis, bukan menyuruh, tapi agar mereka berpikir, agar mereka itu punya pikiran sendiri berpikir. Kata Pak Yainya, kalau kamu memang rindu kepada Kanjeng Nabi, sholawatlah yang banyak kepada Kanjeng Nabi. Ingat-ingat Nabi Muhammad terus. Kamu kenapa mimpi lautan? Karena kamu juga ingat air putih, kamu kelak, kamu haus. Kalau kamu ingin tidur mimpi Kanjeng Nabi, ingat-ingat Kanjeng Nabi. Bagaimana perjuangannya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana yang dilakukan Kanjeng Nabi selama di dunia, bagaimana cobaan Kanjeng Nabi ketika dalam kandungan ayahnya meninggal, umur 6 tahun ibundanya meninggal. Ketika waktu itu pertama kali dakwah diusir, dihinakan, dibunuh karakternya. Itu yang harus kamu lihat perjuangannya Kanjeng Nabi. Hanya si santri ini setiap mau tidur membaca sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 1000 kali setiap mau tidur. Lama-kelamaan dia mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ya itu kalau dengan malam kayak tidur lihat malam satu suro, lihat beranak dalam kubur hadirin. Mimpi ini susahnya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata beliau Syekh Nawawi, yang selanjutnya ana ya'mal lillahi liyu'tiyahul hududah al-ukhrawiyah kal ibadah anin nar wa idkhalihi al-jannah wa tan'imihi bi anwa'il maladiha. Kata Syekh Nawawi, beramal karena Allah agar Allah memberi kebahagiaan yang ada di akhirat.
sebagaimana jauh dari siksa neraka, masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang di Gresik kemarin, yang di Gresik kemarin dikatakan ada Hall Al Habib Abu Bakar Asgar di Gresik, di alun-alun Gresik, di Masjid Jami Gresik. Habib Abu Bakar ini termasuk orang luar biasa. Ketika masa hidupnya banyak orang datang kepada beliau curhat masalah dunia. Curhat masalah dunia gimana? Ada orang datang, Habib, doakan Habib supaya rezeki saya lancar. Habib, doakan supaya anak saya mau mondok. Habib, doakan supaya urusan dunia aja. Beliau ini sekali-kali pernah nangis. Sekali waktu pernah nangis ngejar luar biasa. Ditanya sama santainya, ya Habib, kenapa kok dengan ini nangis, kenapa? Saya ini nangis kenapa orang yang datang ke saya ini tidak pernah tanya masalah urusan akhirat. Ya Habib, amalan apa ya yang biar saya ini selamat dari api neraka? Tidak ada. Ya Habib, amalan apa ya yang bisa supaya saya ini masuk surga tanpa hisab, supaya Allah memaafkan dosa-dosa saya? Tidak ada orang yang datang dengan tujuan seperti itu. Tujuannya ini supaya dia mau menjadi istri saya. Mau. Jadi seperti itu terus, nangis. Kalau kita mungkin tidak sampai di level itu Mas ya, tapi kita lihat kehidupannya para sholihin itu seperti itu hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun yang terakhir, karena ini kesalahan di saya telat tadi, karena saya memang memulainya itu mesti setengah 6 sampai biasanya setengah 8 atau jam 6 sampai setengah 8. Karena tadi berhubung telat saya ganti, mudah-mudahan saya ganti dengan doa, mudah-mudahan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan yang tetap istiqomah duduk mulai tadi maghrib sampai sekarang, mugi-mugi dijadikan orang yang saya dunia akhirat sama Gusti Allah SWT. Mudah-mudahan apapun sing dikarepno hal-hal yang baik dikabulkan kali Gusti Allah SWT. Amin Allahumma. Pun terakhir nih, sebentar nih, yang terakhir ini. Lalu kata Syekh Nawawi, al-kharsu khairun minal kadhib wa sidqul lisan wa awwalu sa'adah. Bisu itu lebih baik daripada berbicara bohong. Jadi kalau tidak bisa berbicara baik atau tidak bisa ngomong, atau kemungkinan kalau kita ngomongnya ini dusta, lebih baik diam. Yang nomor 2, ucapan yang benar adalah awal kebahagiaan. Kalau kita ngomongnya jujur, sesuai fakta, bagus. Tapi orang mau ngomong pun itu harus mikir dulu. Sebelum ngomong itu harus mikir. Ketika saya ngomong gini, ada yang tersinggung kan? Ketika nanti saya bercanda seperti ini, ada yang mungkin perasaan enggak? Jadi orang yang bijak itu dia mikir dulu sebelum ngomong. Menyakitkan hati orang enggak? Jadi kalau memang kita lihat pas, tepat sasaran, porsinya bagus, bismillah, ngomong. Kalau kita ngomong mudorot, menyakitkan hati orang lain, atau orang lain jadi perasaan tergores hatinya karena kita, yaitu kalau bisa jangan sampai keluar dari lisan kita. Atau jempol-jempol kita di medsos sekarang. Kalau sekarang kan kita dulu, saya ini pendiam bisa lebih baik besok daripada bohong. Tapi lisannya ke TikTok jempol itu. Komen A, komen B, komen C, komen terus. Ya ini juga harus diperhatikan. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu as-shadiqu masanul khalili wal kadhibu mahanu dalil, yang terakhir. Sebagian ahli balaghah mengatakan orang yang benar adalah peliharaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang bohong tempat kehinaan daripada orang-orang yang hina. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat. Hajat-hajat pula lan panjenengan dikabulkan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Wa ma qaddallahu lana min amrin faj'al 'aqibatahu rasyadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minna hudan sebagai perbuatan. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo sholat isya saling-saling berjamaah. Monggo.